mungkin selanjutnya kita akan mengarah ke pelatihan langsung. Ya, ini klik tombol buat tema situs pesantren. Tampilan utamanya akan menjadi seperti ini. Kemudian pesantren dapat mengklik home. Di sini kita akan mengubah tampilan dari header ya. Karena di dalam sebuah website itu bisa dianalogikan sebagai tubuh manusia, di mana ada kepala hingga ke ujung kaki. Nah, jika di website dinamakan sebagai header hingga ke footer, seperti itu. Mungkin kita akan mulai terlebih dahulu dari header. Nah, di header ini pesantren dapat mengganti logonya. Logo dari pesantren ini bisa diupload dengan cara mengklik upload. Nah, lalu pesantren dapat memilih file yang sudah dipersiapkan di masing-masing device-nya, lalu nanti diklik unggah, kemudian unggahan yang sudah berhasil akan muncul di bawah seperti ini, seperti ada gambar masjid, gambar pasir, hingga gambar awan ini. Nah, misalkan apabila saya ingin menggunakan logo kaligrafi ini, nah, secara otomatis logo akan berubah di sebelah kanan, di kanan atas ini akan berubah. Lalu kita klik keluar lagi untuk apabila sudah selesai mengedit logo. Kemudian kita akan mengedit teks. Nah, di sini ada lorem ipsum dolor sit amet. Nah, ini tampilannya sesuai dengan tampilan halaman editing ya. Nah, pesantren dapat menggantinya misalkan dengan kata selamat datang teman santri, atau terserah mukodimah yang diinginkan dari pesantren itu seperti apa, dipersilahkan. Lalu kemudian subtitle, apabila pesantren ingin menggunakan subtitle, jika tidak bisa dihapuskan. Misalkan saya ingin menggunakan kata-kata seperti ini, kata-kata yang sudah disiapkan. Nah, seperti ini, wahai para pengunjung website pesantren kilat. Nah, ini kata-kata yang sudah saya siapkan. Bapak Ibu bisa mengcopy pastenya, lalu klik OK. Secara otomatis akan berubah di sini. Selamat datang teman santri. Nah, lalu ini. Mungkin memang gambar belakang ini dirasa menghalangi, nanti akan diganti latar belakangnya, disesuaikan dengan tulisannya. Seperti itu. Lalu di sini ada menu tombol. Bapak pesantren dapat menambahkan tombol berupa URL untuk mendaftarkan, untuk link pendaftaran, atau digunakan sebagai ke arah Google Form yang formulir pendaftaran, itu bisa digunakan seperti itu. Dengan label mungkin daftar di sini ya. Nah, untuk URL-nya mungkin saya ingin menggunakan terlebih dahulu Pesantren Go Digital sebagai contoh. Nah, lalu klik OK. Nah, akan muncul tombol di sini. Apabila tombol ini diklik, akan mengarah langsung ke website yang sudah sesuai diinginkan, seperti itu. Lalu lanjut ke menu latar belakang. Nah, pada menu latar belakang ini, yang gambar dedaunan ini, pesantren dapat menggantinya, misalkan dengan warna, apabila ingin menggunakan warna. Nah, di sini bisa diklik. Nah, seperti ini tampilannya apabila ingin menggunakan warna. Namun jika pesantren memiliki gambar yang sudah disediakan sebagai latar belakang, nah, pesantren dapat memilih di sini, lalu klik pilih gambar, lalu klik upload, kemudian pilih pada file yang sudah disediakan. Jika sudah berhasil diunggah, foto akan tampil di bagian bawah seperti ini. Mungkin saya ingin menggunakan latar belakang yang ini ya. Nah, jika ini Bapak Ibu pesantren bisa mengklik sekali foto yang diinginkan, lalu kemudian klik OK. Secara otomatis akan berubah di sini. Nah, apabila ini gambarnya terlalu ke bawah atau terlalu besar, ini dapat disesuaikan di sini. Seperti background size-nya ini, misalkan saya menggunakan cover. Nah, secara otomatis dia akan membentuk suatu cover. Nah, lalu kemudian background position ini bisa dirubah-rubah, pesantren inginnya seperti apa, akan dikembalikan lagi sesuai dengan preferensi dari masing-masing pesantren. Nah, kemudian ulangi latar belakang ini mungkin bisa digunakan sebagai alternatif apabila gambar yang dirasa terlalu kecil kemudian ingin berulang, bisa digunakan. Namun saya memilih untuk tidak. Nah, lalu ada fitur transparansi latar belakang.
dimana kita bisa menggunakan transparansi ini untuk agar supaya tulisan itu terlihat jelas seperti itu. Lalu keluar, kemudian jangan lupa setiap setelah melakukan editing dari beberapa hasil editing, kemudian klik simpan di pojok kanan atas. Nah, lalu berikan nama template-nya, misalkan website pesantren kilat versi 2, lalu klik save. Nah, website berhasil disimpan. Nah, setelah berhasil menyimpan, pesantren dapat melakukan publikasi apabila sudah diyakinkan benar ya atas hingga bawah, dari header hingga footer tidak ada permasalahan. Lalu pesantren dapat mengklik publikasi, di mana nanti secara langsung pesantren akan mempublikasikan website yang sudah dibuat ini, yang sudah diedit ini. Nah, akan ada konfirmasi seperti ini, website berhasil dipublikasi. Selanjutnya mungkin kita akan beralih ke struktur website. Nah, di sini pesantren dapat memilih struktur website yang diinginkan. Misalnya logonya berubah menjadi di kiri, atau logonya di kanan seperti pada awal, atau logonya ingin ada di tengah. Ini bisa disesuaikan, ada beberapa pilihan di sini. Mungkin saya ingin menggunakan struktur yang ketiga ini. Lalu kita beralih ke menu footer. Ya, ada di bagian bawah ini. Nah, pesantren dapat mengubah dari tata letak dari footer ini. Misalkan tata letaknya menjadi seperti ini. Nah, pesantren juga bisa menggunakan tata letak ini. Ada 3 pilihan di sini. Akan diberikan kepada pesantren preferensi sesuai dengan preferensi dari masing-masing pesantren. Kemudian untuk mengubah datanya, pesantren dapat mengubah copyright. Nah, copyright ini mungkin pesantren dapat mengcopy terlebih dahulu dari sini. Lalu kemudian klik edit di sini, ubah data copyright. Nah, lalu masukkan teksnya di sini dengan cara copy paste. Nah, di sini pesantren Go Digital akan saya ganti sebagai pesantren kilat. Seperti ini. Mungkin kita akan masuk ke nah, di sini seperti yang sudah saya bilang tadi, saat proses editing, pesantren dapat memilih font ukuran yang diinginkan. Misalkan bentuknya menjadi Arial seperti ini bisa, atau menggunakan font Inconsolatab juga bisa. Lalu untuk ukuran ini heading pun juga bisa dipilih. Lalu kemudian ukuran font itu juga bisa disesuaikan sesuai dengan preferensi masing-masing pesantren. Lalu di sini ada menu fitur bold, layaknya sebuah Microsoft Word, di mana ada tombol bold itu untuk menebalkan huruf, kemudian ini untuk memiringkan, kemudian ini untuk memberikan garis bawah, kemudian yang ini untuk mencoret kata-kata, lalu kemudian ini untuk memberikan warna. Misalkan bisa diberikan warna menjadi warna merah misalkan. Nah, akan berganti menjadi warna merah. Lalu klik simpan, secara otomatis akan terganti di bagian bawah sini. Seperti itu. Kemudian kita akan mengedit lokasi. Nah, lokasi di sini Jalan Muara Karang ini bisa pesantren bisa mengeditnya ataupun bisa membuat baru lagi. Misalkan seperti ini. Kita edit ya. Ganti ke Jalan Gunung Gede 5. Lalu klik simpan, secara otomatis akan terupdate di sini. Nah, untuk judulnya lokasi ini bisa diganti menjadi bahasa Inggris terapan pun juga bisa, location. Lalu klik simpan. Secara otomatis akan berubah di sini. Location Jalan Gunung Gede 5, seperti itu. Kemudian untuk menu kontak, hubungi kami ini pun juga bisa disesuaikan lagi, misalkan menjadi kontak us. Seperti itu. Nah, lalu untuk kontaknya, pesantren bisa mengedit ataupun bisa menambahkan baru. Mungkin kita menggunakan fitur edit terlebih dahulu. Nah, Widya Dewi Chandra ini kita hapus menjadi alamat email yang diinginkan. Lalu klik simpan di sini. Nah, setelah klik simpan, di sini akan tampil jika sudah benar, lalu klik simpan di sebelah sini. Nah, secara otomatis kontak dari sini akan berubah seperti itu. Lalu untuk link ini bisa disesuaikan
mungkin pesantren memiliki mitra ataupun ada hal-hal yang ingin ditampilkan, pesantren dapat memberikannya di sini berupa URL seperti yang sudah dicontohkan adalah pesantren Go Digital. Nah, jika nanti di tautan terkait ini apabila pesantren mengklik akan dipindahkan langsung ke halaman pesantren Go Digital sesuai dengan URL yang sudah didaftarkan di sini. Seperti itu. Kemudian di sini ada media sosial. Apabila pesantren memiliki media sosial, nah, pesantren dapat mengisikan media sosial itu di sini. Misalkan medianya yang dipilih adalah Instagram. Nah, lalu kemudian pesantren dapat memilih URL-nya seperti URL pesantren Go Digital. Ini. Mungkin pesantren dapat meng-copy paste di sini, misalkan Instagram. Nah, Instagram, lalu klik tambah. Nah, secara otomatis akan tambah di bawah. Kemudian yang di atas ini juga pesantren dapat menghapusnya. Mungkin kita menggunakan satu contoh terlebih dahulu ya. Lalu klik simpan jika sudah selesai. Secara otomatis ada di sini. Jika ini diklik akan diarahkan ke tampilan pesantren Go Digital. Ya, ini sesuai dengan yang diinginkan dari pesantren nantinya. Seperti itu. Itu untuk header hingga footer, kemudian kita akan beralih ke menu halaman.